Halo, selamat siang. Halo, selamat datang wahai calon pelanggan setiaku. Mau beli apa? Tokonya kecil ya kayak gubuk. Kecil-kecil gini semua balang ada dong. Meja ada nggak? Ya ada dong, mau meja apa tuan? Aku kan baru naik jabatan jadi manajer nih. Aku butuh meja untuk kantorku. Ada nggak? Wow, naik jabatan mau meja model apa? Yang minimalis, yang modern, atau yang model lebar bisa dijadikan ranjang darurat buat kau selingkuh dengan sekretaris, atau yang tahan air agar mejamu tidak cepat basah karena air ludahmu saat kau menjilat. Yang minimalis aja deh. Aku ada meja dengan desain simple dan minimalis yang cocok untuk Anda. Ambilkan meja nomor 211 ke sini. Apaan nih? Kelihatannya murah dan tidak cocok untuk manajer. Ini desainnya memang minimalis, namun kokoh. Pakai ini udah cukup, tak perlu yang berlebihan. Aku ini manajer, aku punya duit. Saya suka. Aku butuh meja yang mewah dan keren, yang cocok dengan jabatanku. Masa meja murahan seperti ini? Oh, maaf lah. Kalau gitu, Alung, ambilkan meja nomor 422. Nah, ini dong. Nah, kalau ini cocok untuk karakter Anda sebagai manajer baru. Ganteng, mewah, dan bisa sombong sebelum dipecat karena ketahuan menggelapkan uang perusahaan. Hah? Bongkos nggak? Berapa nih kok? 25 juta doang. 25 juta? Meja segini harganya? Iya, katanya manajer punya duit. Iya. Aku manajer. Aku punya duit kok. Mantap bos. Tapi aku mau yang warnanya pink. Warna pink Kau fanboy meh? Aku memang suka warna pink kok. Kalau nggak ada pink, aku nggak mau. Dia pasti nggak ada. Dan gini aku bisa. Alung, ambilkan meja warna pink. Udah sesuai dengan request Oke kok. Mau cash atau kredit? Cash dong, masa kredit? Kau jangan merendahkanku ya. Aku ini manajer dan punya duit. Maaf. Bukan maksud merendahkan. Tapi siapa tahu Anda ingin mencicil agar tidak terasa berat. Halah, cuma 25 juta. Murah kok. Oh, kalau gitu nggak sekalian kursinya, Bang? Nah, ini adalah kursi yang dirancang khusus untuk manajer dengan bahan kualitas premium yang sangat lembut dan berwibawa dan warnanya pink. Berapa nih kok? Murah sajalah, 15 juta. Hah? Kursi begini 15 juta? Katanya manajer dan punya duit. Oke deh, aku beli juga. Lampu meja sekalian. Kayaknya aku udah punya deh. Kan baru jadi manajer, semuanya harus baru dong. Katanya manajer dan punya. Diam. Keluarkan semua yang kau punya. Aku beli. Sip. Alung. Oke, totalnya 500 juta Sip. Ya, halo. Saya ingin tawarkan ginjal saya. Sekarang saya OTW ke rumah sakit. Papa. Ya, Alung. Mama tadi telepon suruh pulang buat makan siang apa? Katanya udah masak buat Papa. Haiya, Papa masih sibuk di toko. Bilang sama Mama, Papa malam baru pulang. Tapi, Pa, Mama udah capek-capek masak, Nanti Mama sedih. Ya, biarkan saja, Papa gak bisa pulang. Kalau Papa pulang, nanti ada bos besar datang mau beli barang. Papa tak ada macam mana? Halo, kok. Aku pengen beli barang. Ini bos besar nih. Ini mah beban besar. 548, 549, 550 juta. Wah, lumayan cuan hari ini. Tak sia-sia hari ini kerja sampai lembur. Besok aku kan cuan lebih banyak lagi. Pa, baru pulang Mama. Iya, Papa lembur hari ini, Ma. Buruan makan. Nanti sakit loh. Masakannya udah aku panaskan, Pa. Aku udah makan, Ma. Aku tadi makan di luar bareng si Faisal. Udah makan? Tapi aku udah panasin sayur untukmu. Simpan buat besok saja lah. Besok udah gak enak, Pa. Ya udah, buang aja. Kok kau tak bisa menghargai kerja keras orang sih? Iya, aku udah capek lah. Kau bisa nggak ngomong santai sedikit Dari pagi aku belanja. Aku capek-capek masa buat kamu. Kamu kok kayak gitu sih? Aku juga kerja demi kau lah. Bisa nggak hargai aku? Coba luangkan waktu untuk keluargamu. Luangkan waktu dapat cuan, meh. Ngopeng lego fire. Ngopok lego kanya. Pokai. Sesong menteng. Alung, ya Papa, pesanan Om Yudi udah dikirim ya. Om Yudi karyawan bank ya? Udah, Pak. Kemarin Alung antar ke bank. Pesanan Om Jono? Udah juga, Pak. Tadi baru Alung antar ke rumah. Kalau pesanan Om Arif? Om Arif, bapaknya Tono ya?
Yang udah ngutang selama 1 tahun nggak dibayar. Iya, dia akan pesan sepatu. Udah Alung nganter yang sebelah kiri, Pak. Tunggu utangnya lunas baru Alung kirim yang kanan. Wah, jenius. Oh ya, Pak. Ini Mama bawain bekal. Katanya buat Papa sarapan. Hanya, udah aku bilang aku biasanya skip sarapan punya. Taruh di sana. Papa, coba perhatian sedikit sama Mama. Papa kurang perhatian apa lagi? Papa kerja keras begini ya demi kalian lah. Tapi Pak, Papa sering. Udah cepat kembali bekerja. Ngomong terus mana dapat duit. Rencana tahun ini aku pengen besarkan toko. Kalau dihitung-hitung modalku masih kurang 3M. Ya, ini kira-kira masih perlu 5 tahun baru kekumpul lah. Macam mana ini, ha? Permisi, Ko. Ya, selamat datang. Mau beli apa? Ko, apakah ada jual pembersih wajah? Ada, mau yang merek apa? Aku kurang tahu juga, Ko. Kamu lihat-lihat dulu lah. Toko ada rekomendasi nggak? Tunggu sebentar, aku lagi hitung nih barang, ha? Kok bisa cepat nggak? Soalnya aku masih mau balik ke bank buat kerja. Aduh, kakak, tunggu sebentar. Alamak lawannya. Aku buru-buru kok. Soalnya sekarang jam istirahat. Habis itu mau balik ke bank buat kerja. Aku lihat wajah kakak sepertinya tipe yang berminyak ya. Oh ya? Kok tahu? Orang berasa lucunya membuat hatiku terjatuh untukmu. Ih, kok bisa aja? Ih, mulai. Kakak mau face wash yang ada scrub atau enggak? Bedanya apa kok? Kalau ada scrub, bisa mengangkat sel kulit mati lebih bersih loh. Kalau gak ada? Ada aku yang bisa mengangkat cinta yang sudah lama mati. Ih, kok bisa aja? Ih, pokai si anjing. Nah, pakai ini saja. Kandungannya pas, harum, dan cocok untuk melembutkan kulit wajah. Oh, bisa melembutkan kulit juga ya? Iya dong. Bisa juga melembutkan hati kakak. Ih, kok bisa aja? Alamak najisnya. Papa, fokus jualan apa, Papa? Nah, kakak ambil ini aja ya. Berapa kok? Untuk kakak murah saja. Cuma 125.000. Wah, mahal ya kok. Uangku kayaknya gak cukup deh kok. Tenang saja. Aku kasih diskon sebesar 50%. Wah, beneran kok. Wah, tekor bandar apa? Benar. Dan aku bonusin pelembab wajah. Wah, beneran kok. Wah, habis modal lah. Dan ini voucher gratis perawatan wajah. Wah, beneran kok. Wah, tutup toko saja lah, pokai. Nah, ini bawa saja. Nanti kalau ada duit baru bayar. Wah, makasih banyak kok. Aku senang sekali. Minta nomor WA kakak dong. Nanti ada apa-apa aku infokan. Papa, ini aku seumur hidup baru pertama kali lihat Papa kasih diskon ke orang lain. Papa kan biasanya pelit macam garam toko. Hanya, namanya juga bisnis mah. Kadang tak boleh terlalu pelit. Biar rezeki semakin lancar lah. Tapi Papa baru kenal sama orang itu. Udah kasih benefit sebanyak itu. Ya nggak apa-apa loh. Namanya juga cari kawan baru. Sekali-kali harus berkorban sedikit. Halo Ko, aku mau cari skincare yang cocok untuk... Ya Faisal, itu wajah kau reinkarnasi 37 kali pun tetap macam anjing. Mending tak usah lah. Pak, makan apa? Makan, nanti nasinya dingin lah. Kamu kenapa hari ini? Main HP terus dari tadi? Gak tahu ama. Macam sange mukanya. Cepat makan nasinya nanti. Woi pokai. Apaan sih main HP waktu makan? Apaan sih orang cuma chat? Cepat habisin makanan lalu cuci piring. Lah ngatur. Suka-suka aku lah mau makan kek, enggak kek, ngatur-ngatur pula kau. Jadi kau mau makan atau tidak? Gak mau. Lah seksi lah pokai. Kau lah yang seksi. Pokai. 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 Papa. 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 Aduh, Alung kenapa teriak? Papa lagi tidur. Tidur lah. Itu mata tidur gak tidur sama saja. Hanya hari ini kok sepi banget ya, Pak? Namanya juga bisnis. Macam air laut. Ada pasang, ada surut, mah. Papa, mending tutup toko sekarang. Percuma menunggu. Jangan macam itu. Selama pintu toko terbuka lebar, maka rezeki pun akan datang meskipun cuma singgah sebentar. Tapi kalau kau sudah menutup pintu, sekecil apapun rezeki itu, tetap tak bisa masuk. Jangan menutup pintu rezeki sendiri. Permisi, sepada, kulo nuwun. Ada orang nggak ya? Kalau nggak ada saya maling semua nih. Permisi, mau beli barang? Beli.
Nampaknya mereka tak punya duit tak boleh memandang rendah pelanggan. Ingatlah, AdSense mereka banyak selamat datang wahai bangpot yang tampan, gagah, perkasa, serta mempesona. Dan wahai monyet yang kecil, coklat, dan nampaknya birahi tinggi. Kita pindah toko aja yuk, Nyet. Ngapain? Orang baru dilayanin. Lah aku dikatain coklat birahian. Padahal kan aku hijau. Coklat! Kalian mau beli apa? Kami mau beli alat pancing kok. Ada nggak? Mau mancing Iya, mancing perkara. Mancing perkara? Kalau gitu tinggal install X, lalu tulis postingan yang menyenggol pemerintah negeri Otni. Nanti pasti dapat perkara. Anjir, dikasih tutorial sesat. Kami mau mancing ikan kok. Ikan air tawar apa air asin? Ikan? Apa? Ikan. Denger kagak? Kalau masih nggak denger saya jilat kupingnya nih. Di sungai atau di laut? Apa ya? Kalau muara sungai yang deket sama laut gimana kok? Muara sungai dekat laut berarti percampuran antara air tawar dan air asin Nah! Mancing di air payau Enggak, kami mancing di danau. Kai. Berarti air tawar loh. Mau joran yang biasa atau yang super? Bedanya apa? Ini joran yang biasa harganya cuma 100.000. Nah ini yang super, lebih bagus kualitasnya. Harganya pun cuma beda 50.000 dengan yang biasa. Wah, menarik. Kalau gitu kami ambil yang biasa aja. Yakin yang biasa. Harganya cuma beda 50.000 loh. Bisa dapat yang lebih mewah, lebih kuat, dan lebih tahan lama. Mending ambil yang super aja, Nyet. Cuma beda 50.000 kata Ko Alim noh. Ya udah, beli ambil yang super aja. Atau mau yang pro, cuma beda 500.000. Bisa dapat joran pro player. Sekali pakai tampak seperti pemancing pro yang sering tampil di TV-nya. Waduh, buju buset. Nambah 500.000 doang bisa dapat spek pro. Kita bisa kayak pemancing pro yang di TV-TV, Nyet. Ya udah, yang pro aja. Atau mau yang pro max, cuma beda 10 juta. Bisa dapat joran pro max dengan fitur sekali campak pasti dapat ikan. Ajib gile. Sekali lempar pasti dapat ikan. Benar sekali. Ada fitur GPS buat pantau ikan Ada GPS-nya buat mantau ikan. Tepat sekali. Ini joran yang pernah dipakai oleh legenda pemancing negeri Otni. Hanya tambah 10 juta, Anda bisa memilikinya. Wah, cuma nambah 10 juta, Nyet. Mantap. Kalau gitu kami beli joran yang biasa aja. Nih duitnya kok. Makasih ya. Banyak omong lu, orang tinggal jualin yang biasa. Dari tadi kelar ya, Nyet. Iya. Ilmu marketing papa gak berlaku untuk mereka, Pak. Ya, tak apalah. Yang penting masih ada cuk. Apa ini? Ini mah duit monopoli. Halo Siela, kamu ada di mana? Sebentar lagi sampai kok. Oke, kok tungguin ya. Haiya, kesempatan tak datang 2 kali Kali ini ada ikan besar, harus langsung ditangkap. Udah sampai. Wahai Mbak Siela yang cantik mempesona, aku sudah lama menunggu. Shit, lo itu siapa? Bukan siapa-siapa. Dipo ngapain di sini? Aku lagi gabut kok, nggak tahu mau ngapain. Jadi kesini mau main masak-masak. Main masak-masak Mau masak apa? Makanan gratis buat cuk. Dipo, mending kamu main di tempat lain aja lah. Nggak mau Aku mau di sini. Orang tuamu nggak cari kamu kah? Nggak Aku disuruh main di luar. Coba cari Tono kek. Main sama Tono kan lebih seru. Enggak Tono lagi sibuk. Alim kok kelihatannya panik. Enggak kok, nggak ada. Tapi kau wajah kok pucat kayak vampir Cina. Nggak ada kok, nggak ada. Pelasan kamu kali. Ayo, lagi ngapain di sini? Mau selingkuh ya? Moa. Menculik ikan. Tolong kamu pergi dong. Koko kasih kamu 10.000 deh. Nggak mau. 50.000. Nggak mau. Nih 100.000. Nggak mau. Aku nggak bisa digosok dengan. Nih, puding rasa strawberry. Makasih kok. Aku jalan dulu ya. Dah. Untung saja. Kok Alim? Mbak Sela. Maaf ya aku terlambat. Kok udah nunggu lama? Tak lah. Aku juga baru sampai ya. Jadi kita udah resmi kok. Gimana ya? Kita resmikan saja lah. Boleh kok. Kita mulai aja. Kamu boleh buka duluan nggak? Di sini kok? Iya, di sini saja. Tak ada orang. Nanti tumpah kemana-mana gimana kok? Nggak apa-apa. Aku yang tanggung jawab. Alung, jadi total utang bapakku berapa? Sebenarnya gak banyak lah, cuma 5 juta saja. Ya udah, aku lunasin aja ya. Wow, anak melunaskan hutang bapaknya. Itu duit tabunganmu ya Tono? Enggak kok,
Ini duit yang disembunyikan bapakku untuk beli ganja. Ayah anjing, tabung duit untuk beli daun pepaya terbang. Oh ya, Alung, bagaimana kabar kau Alim? Sudah lama kau Alim tidak muncul di layar. Kukira sudah dijemput bapakku. Ya begitulah, yang namanya juga wirausahawan. Semua dimulai sendiri, proses dijalankan sendiri, usaha keras sendiri, mati-matian sendiri. Lalu pemerintah negara dia menikmati hasilnya. Tono, kita udah ganti tema lo, jangan serius pemerintah negeri Otni lagi lah. Pemerintah negeri Otni gak ngerti jokes, komedian aja dipolisiin. Ya karena pemerintah itu ada jokes itu sendiri. Seseorang akan tersinggung dan jokes komedian karena dua sebab. Karena dia dungu, atau karena dia memvalidasi kebenaran jokes itu. Atau bisa juga dua-duanya. Dungu dan jahat. Shh, jangan sakas lagi lah Pokai. Nanti dilaporin. Sekarang pada birahi ya. Maksudku baper lah. Hidup Alung enak ya, duit banyak, semua berkecukupan, keluarga harmonis. Hai, belakangan papa mamaku sering bertengkar. Aku jadi sangat resah. Emangnya kenapa? Karena papaku terlalu sibuk dengan bisnisnya lah. Jadi dia sama sekali tidak mempedulikan keluarganya. Baiklah, aku akan minta ayahku untuk membawanya pergi. Ko Alim dari dulu kan memang workaholic guys. Ko Alim selingkuh. 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 Hehehe, Dipo tenang dulu, apa yang terjadi? Selingkuh. 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 Ngomong yang jelas Dipo. Kamu ini ngomong selopannya dan gak jelas. Aku melihat seorang laki-laki yang bernama Alim sedang mengkhianati janji suci pernikahan dengan cara mendulang kasih jalan orang ketiga. Wow, sangat jelas. Yang benar lah Dipo, kau gak tipu ah. Iya, aku melihat hubungan yang sangat gelap. Sangat gelap. Kalau sangat gelap kenapa kelihatan? Ya kan bisa pakai senter lah bodoh. Tidak mungkin, gak mungkin bapakku selingkuh. Papa itu walaupun pekerja kelas, cuek, pelit, tamak, dan suka dengan duit melebihi nyawanya sendiri. Tapi papa gak pernah selingkuh. Ah, masa? Memang udah menikmati betapa nikmatnya selingkuh. Aku gak percaya. Kamu pasti salah lihat orang. Ini bukitnya. Anjir, beneran lagi. Hai. Gak mungkin itu papa. Ya pastilah itu dia. Ada karakter mana lagi yang matanya digambar cuma segalis. Tapi kita harus investigasi dulu sebelum menarik kesimpulan. Benar, jangan sampai ini menjadi fitnah lagi. Iya, Dipo, ini sudah termakan asumsi yang keliru, akhirnya menjadi fitnah. Ya udah deh. Kita harus memastikan dulu apa yang terjadi di antara mereka. Baru kita boleh ngomong. Cici, Ko Alim selingkuh. Iya, akhirnya terpenuhi juga impian yang telah lama aku idamkan. Dengan begini, aku bisa membesarkan toko dan menambah suplai barang sebanyak 120%. Lalu profit setahun ini bisa sampai 15% no. Aku bisa pensiun dini. Alima. Mama, lihat ma, bentar lagi impian kita akan terwujud. Toko kita akan semakin besar dan jualan kita semakin banyak, ama. Oh. Lalu kita tinggal memetik profit yang banyak, ma. Oh. Lalu kita bisa pensiun dini untuk menikmati hidup. Tak menikmati perempuan lain nih. Ih, apaan sih? Gak lucu, mama. Gak lucu ah. Jadi yang lucu itu aku kah? Mana lah lucu, mama kan bukan badut. Mama, ada apa sih? Ada apa? Kau tak merasa bersalah nih? Salah apa? Apa salah? Kau ngomong jelas sikit. Usah merepek macam kodok minta kawin. Kau tak minta kawin nah? Kau mau kawin lagi kah? Usah sembahan cakap ha. Apa kawin lagi? Oh, tak mau kawin lagi. Pantaslah kau selingkuh. Puk, kayak cakap betul sikit ha. Usah fitnah. Motherfuck. Ini buktinya kalau kau selingkuh. Itu. Tolong kau jelaskanlah. Siapa cewek ini ha? Itu. Kau kenapa? Amnesia. Kau selingkuh pun lupa itu betina punya nama. Ya mama, dengar dulu penjelasanku ah. Rupanya kau sedang chat manis-manis dengan dia. Ini tidak seperti apa yang kau pikirkan. Emangnya kau tahu apa yang kau pikirkan? Mungkin sama dengan yang aku pikirkan. Lalu apa yang kau pikirkan? Aku memikirkan bagaimana cara memenuhi demand market dengan modal seminim mungkin, bahkan tanpa modal. Si anjing masih sempat-sempatnya kau mikirkan ekonomi. Ya itu bukan siapa-siapa lah, itu hanya mitra kerjaku. Mitra kerja kau ah? Bukannya kau tak pernah mau bermitra bisnis dengan orang lain karena kau takut ditipu? Lebih tepatnya dia itu seorang pegawai lah. Pegawai ya?
Bukannya kau paling takut rahasia tokomu bocor ke pegawai, sehingga kau tak pernah merekrut karyawan dan lebih memilih mempekerjakan anakmu sendiri? Hanya aku tak bisa cerita ini sekarang. Tunggu saatnya baru kita bahas lah. Pembohong! Ya Lang, aku tak mungkin berbohong padamu. Aku tak selingkuh lah. Cintaku hanya untukmu. Cukup! Aku tak mau mendengar omong kosong tentang cinta. Saat pertama kali ayahku mengenalkan dirimu padaku, aku sama sekali tak ada perasaan suka terhadapmu. Karena aku tahu kau pernah pacaran dengan kakakku, dan aku dijodohkan karena dijadikan pengganti kakak. Pada awalnya aku belajar untuk menerima dirimu, meskipun sebenarnya hatiku hambar. Namun demi kehormatan dan nama baik keluargaku, aku mencoba bertahan. Ketika melihatmu bekerja sangat keras, engkau mengorbankan segalanya untuk keluarga ini. Aku perlahan luluh dan mulai mencintaimu. Aku meninggalkan karirku demi menjadi ibu rumah tangga untuk mengurus keluarga ini. Akan tetapi, kau mulai terlena dengan pekerjaanmu. Perlahan-lahan kau mulai dingin denganku, dan alasanmu hanyalah kerja, dan kerja. Kau hanya mementingkan cuan, dan cuan. Kau panas membara dengan harta, namun ingin beku dengan cinta. Sekarang aku tahu alasan dibalik semua ini. Rupanya kau membagi kasih dengan orang lain. Ingatlah Alim, kalau bukan karena kehendak ayahku, aku tak mungkin menikah denganmu. Aku tak sudi diperlakukan seperti ini. Wah! Lang, tenang dulu lah. Dengarkan penjelasanku dulu. Lang. Lang. Woi, diam dulu lah, kayak aku mau ngomong. Wah, Kak Hartani. Mama sudah sedih begini, Papa masih mau pukul Mama. Papa jahat. Wah, Tiu, Alung bukan begini, Alung. Ini tak seperti yang kau lihat. Udahlah, tukang selingkuh, rupanya tukang pukul juga. Sejak kapan Papa ambil set job jadi begal? Kalian, kau, ini drama apaan ini? Kenapa masalahku tambah rumit lah, Pokai? Sudah Mama, jangan nangis lagi. Jangan pedulin si tua botak calon ninggal itu. Moncong kau. Anak macam apa kurang adil sama bapaknya? Bapak macam apa yang kasar sama istrinya? Udah Ma, jangan sedih lagi. Kalian dengarkan dulu penjelasanku. Sudahlah Pak, daripada Papa menyakiti Mama terus, mending Papa keluar dari rumah ini. Tapi sertifikat rumah ini kan pakai namaku. Nyilah, aku pergi. Hanya kacau lah. Kenapa bisa jadi macam ini? Padahal aku tak melakukan apa-apa. Mereka sudah salah paham denganku. Bagaimana aku bisa meluruskan kesalahpahaman ini kalau tak ada yang mau mendengarkan penjelasanku? Aku bersedia kok. Alamak, si Pokai ini pula. Ada apa kok? Mengapa wajahmu terlihat pelit? Nggak ada apa-apa, pergi kau sana. Cerita dong, bisnis lagi surut ya? Bukan. Oh, diutangi orang tapi gak dibayar-bayar ya? Bukan. Oh, dipalak sama preman berkedok ormas? Kau. Atau tanah dicaplok sama mafia tanah yang di-backing sama penegak hukum? Jadi apa dong? Apa? Ya, ini tentang keluargaku lah, tentang istriku. Istri Koko? Si Langlang? Kenapa dia? Dia marah sama aku. Kenapa dia marah? Koko impoten? Enggak lah, bodoh. Cerita aja, siapa tahu aku bisa bantu. Ya, sudahlah Faisal, ini tetap pernikahan. Kau aja belum pernah menikah. Kau mana bisa bantu aku? Emang seorang dokter harus makan semua obat baru bisa mengobati orang? Cepat cerita, aku bantu semampuku. Ya udah deh. Jadi ceritanya begini. Aku ini. Bentar kok, aku sambil makan bekal ya. Lapar soalnya. Nah, kau kan tahu kalau aku setiap hari sibuk di top. Lanjut kok. Aku kan sibuk kerja, jadi aku tak gimana peduli dengan. Lanjut kok. Aku tak peduli dengan keluargaku, terus aku dekat sama. Lanjut kok. Lanjut bapak kau lah. Bapakku udah meninggal, mana bisa lanjut. Setelah itu, aku dekat sama seorang cewek. Lalu aku dituduh selingkuh. Padahal itu hanya mitra bisnisku. Aku sama sekali tak ada maksud apa-apa dengan dia. Tapi suatu hari ada orang yang melihat kami berduaan dan chatku ketahuan. Padahal ini hanyalah hubungan biasa. Faisal. Oi. Faisal. Pokai, katanya mau dengar, tapi malah ketiduran. Selingkuh itu dimulai dari chat.
Kau lihatlah chat kami, mana ada yang aneh-aneh. Tapi orang lain kan menilai kalian aneh-aneh. Kami berdua ketemuan juga nggak ngapa-ngapain. Tapi orang lain melihat kalian ngapa-ngapain. Pantas saja istri Koko marah. Koko gak bisa menjaga perasaan istri Koko. Bukan karena Koko beneran selingkuh, tapi karena terlihat membela dengan sengaja. Hubungan yang sudah rapuh jangan dibuat makin rapuh. Kepercayaan akan sangat mudah patah apabila tidak didukung dengan perhatian dan kepedulian. Sebaliknya, hal yang sebenarnya tidak ada akan menjadi ada apabila tidak didukung dengan bukti dan fakta. Jadi aku harus macam mana nih, Faisal? Aku ada cara. Wah. Seorang pejabat tinggi negeri Otni ketahuan selingkuh dengan banyak wanita. Bahkan ada yang dihamili dan dia tidak mau bertanggung jawab. Wah, parah sekali. Kukira cuma jabatannya tinggi. Rupanya nilainya juga tinggi. Sungguh tak disangka ya. Padahal dulu kerjanya bagus. Permisi Pak Hakim Bambang. Ya, selamat pagi Bu. Dengan siapa ya? Ada yang bisa saya bantu? Pak Hakim saya Langlang. Oh, Bu Langlang. Istri dari Ko Alim ya? Benar, kok Bapak bisa tahu? Kan animator hanya copy paste muka Ko Alim ke karakter ibu. Jadi apa yang bisa saya bantu wahai Bu Langlang? Saya ingin merubah status saya Pak. Oh, status pekerjaan berubah? Bukan Pak. Oh, status agama berubah? Bukan Pak. Oh, status gender berubah? Bukan. Jadi apa yang berubah? Dari menikah menjadi janda. Oh. Saya ingin cerai dengan Ko Alim. Cerai? Bukankah hubungan kalian selama ini baik-baik saja? Saya sudah tak tahan lagi dengan kelakuan Ko Alim. Apa yang telah dia perbuat sehingga kau begitu marah dan ingin menceraikannya? Apakah dia tidak menafkahimu? Bukan Pak. Apakah dia terjerat pinjol dan tak mampu bayar? Bukan Pak. Oh, dia impoten? Dia selingkuh Pak Hakim. Apa? Aku benar-benar sakit hati Pak Hakim. Aku mendapatinya selingkuh dengan perempuan lain. Dia telah mengkhianati rumah tangga kami. Masa si Kolim yang tampangnya culun macam ikan buntal, pelit macam garam tuku, kaku macam kaki meja bisa selingkuh? Ini buktinya Pak Hakim. Waduh, mak penjahat kelamin. Saya ingin menggugat cerai Alim. Cici tenang dulu. Sebelum Cici menggugat cerai Ko Alim, alangkah baiknya dicari tahu dulu siapa sebenarnya perempuan itu. Bisa jadi itu teman SMA-nya. Dia waktu SMA gak punya teman wanita. Mungkin dia ikut arisan. Dia gak pernah main arisan. Mungkin itu perawat yang pernah merawatnya waktu sakit. Aku yang merawatnya waktu sakit. Positive thinking. Jangan-jangan dia mau ngelsi. Enggak. Mungkin perempuan itu orang yang melamar menjadi karyawan toko. Tidak mungkin Pak. Ko Alim tak pernah mau mencari karyawan karena dia gak mau pusing dengan gaji. Makanya dia mempekerjakan anaknya karena gratis. Oh, menarik. Aku catat dulu ya. Eksploitasi anak. Enggak gitu. Alung sendiri suka di rumah kok. Gak suka lama-lama di sekolah. Katanya susah cuan. Oh, mengabaikan pendidikan anak. Gak gitu. Alung lebih suka hidup mandiri kok. Jadi kami gak urus dia. Dia lebih suka urus diri sendiri. Lalai jadi orang tua. Mama, Alung, kok kamu kesini? Alung, saya ingin bertanya, sebenarnya apa yang terjadi di keluarga kalian? Papaku ketahuan selingkuh Pak Hakim. Saya mempertanyakan kebenaran berita ini karena sering sekali terjadi kesalahpahaman antar individu yang menimbulkan kerugian yang tak semestinya. Saya ada bawa saksi lah. Baiklah, hadirkan saksi tersebut. Halo Pak Blambang. Ingat, ngomongnya harus lembut ya. Oke. Lalu harus romantis. Oke. Ingat mukanya senyum, jangan masam terus. Iya. BTW Faisal, kau yakin ini bakalan berhasil? Enggak. Hanya, aku sebelumnya nggak pernah kayak gini, Kau sebelumnya tak pernah minta maaf sama istri Koko. Ya nggak pernah lah, kalau ada masalah, kami saling mendiamkan dan kerja masing-masing sampai masalah selesai. Koko berapa kali makan malam sama istri Koko? Mana pernah, tak ada waktu untuk romantis. Aku sibuk kerja tiap hari makan mie instan. Seberapa sering Koko bilang I love you ke istri Koko? Mana lah pernah, paling aku bilang, Bon Toko mau hitung ulang Ini perkawinan apa perkaryawanan? Hanya Faisal, apa gunanya romantis dan cakap manis-manis? Tinggal kasih nafkah mah, duit mah. Pantas kau ditinggal istri. Tapi setidaknya lebih baik dari pemerintah yang cuma tahu cakap manis-manis tapi kerjanya miris-miris. Hanya bagiku yang penting cari duit, nafkahi keluarga sudah cukup lah Faisal. Finansial memang penting,
Tapi lebih penting adalah interaksi. Sering sekali terjadi kesalahpahaman dan konflik dalam sebuah keluarga. Bukan disebabkan oleh kurangnya materi, namun lebih disebabkan minimnya komunikasi. Ketika pasangan jarang interaksi, jarang menyampaikan isi hati, jarang berdiskusi, maka akan membuat jarak antar mereka. Jarak yang mulai menjauh menciptakan jurang ketidakpahaman antar pasangan. Lama-lama cinta kasih yang disulam bersama akan terkikis dan sobek. Perhatian memberikan hangat, hangat memberikan rasa nyaman, dan nyaman memberikan ketenangan. Fungai cak mau ceng cak jingon cak kawo man siheng. Sekarang aku mulai paham dengan petua ini. Yalah, cing ceng. Oke, sekarang aku sudah siap bertemu dengan istriku. Lang. Oh, Lang. Aneh, kemana dia? Biasanya jam segini masih ada di rumah. Apa ini? What? Ada apa kok? Ini surat yang ditinggalkan Lalang. Mana sini Kuba? Oh alah, jancok. Kok Alim selingkuh. Ya, kamu sudah mengulangi ini sebanyak 745 kali, Dipo. Saya ingin tahu kronologisnya seperti apa. Jadi begini, saya melihat kok Alim selingkuh. Coba ceritakan dari awal. Baiklah. Saya lahir di rumah sakit. Lalu Jangan cerita dari rakitan pabrik. Maksud saya, bagaimana kau bisa melihat kau Alim dan gadis itu bersama? Oh, waktu itu saya ketanam, mau main masuk-masuk. Terus saya melihat kok Alam duduk sendirian. Mukanya terlihat sedih dan pelit. Lalu saya menyapu ko Alim. Hai ko Alim, lagi ngapain? Terus ko Alim kelihatannya terkejut dan sangat pantai. Dia mulai kegalapan. Lalu aku disuruh pergi. Aku dikasih putih loh. Ketika mau palung, aku baru ingat kalau banciku ketinggalan. Aku kembali ambil banci. Nah, di sanalah aku melihat kolam dan gadis itu berduaan. Capek kali lah aku dengar ceritanya itu. Kalian yakin keterangan bocil ini bisa dipercaya? Tipunya banyak banget. Meskipun mereka berduaan, itu tidak berarti mereka berbuat yang tidak zalim. Lazim. Oh ya, maaf Tipo. Kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan bahwa kau Alim selingkuh. Alangkah lebih bijaknya kita mencari tahu terlebih dahulu. Cari tahu di mana? Ko Alim baik-baik saja kok. Ya, lumayan lah. Kenapa kok wajahnya murung sekali dan pelit? Ada sedikit masalah di rumah lah, sedikit salah paham. Salah paham kenapa kok? Aku dituduh selingkuh sama kamu. Ih, najis! Kita kan teman kok. Ya memang teman kan? Gak mungkin juga aku suka sama Koko. Tipe cowok itu yang ganteng, tinggi, dan dermawan. Gak kayak Koko. Oh iya, awalnya aku kira Koko gay loh. Tiulai lomo. Maaf ya kok, gara-gara aku urusannya jadi panjang begini. Ya, bukan salah kamu lah. Aku tak menyangka bisa runya macam ini ya. Tapi ini gak sampai merusak hubungan kalian kan kok? Ya, tak usah dipikirkan lah. 2-3 hari ke depan pasti baik lagi. Tenang saja. Kalau misalnya enggak gimana kok? Ya, aman lah. Semuanya bisa aku jelas. Tak perlu dijelaskan. Aku sudah melihat dengan sendiri mata kepalaku sendiri. Kan, ku bilang apa? Lang, ini. Selama aku mengenalmu, aku tak pernah diberikan bunga. Kau malah membawakan bunga untuknya. Kan, ku bilang apa? Lalu kau masih mengerahkan jas untuk kencan dengannya. Kan, ku bilang apa? Kita cerai. Lang, kamu jangan salah paham. Salah paham ah. Semuanya sudah terbukti di hadapanku. Cici, ini gak seperti yang Cici pikirkan. Aku dan Koko gak ngapa-ngapain. Diam. Kalau gak ngapa-ngapain, terus kalian ngapain di sini? Yang ngumpul dong. Kumpul kamu. Kita cerai. Tidak. Jangan. Oleh. Aku sudah tak tahan lagi dengan dirimu, Alim. Selama ini, kukira kau
adalah sosok tulang punggung keluarga yang dapat diandalkan. Kukira kau adalah suami baik dan setia dengan keluarga. Kukira kau tak akan berbuat hal yang dapat mencoreng nama baik dan martabat keluarga kita. Tetapi rupanya kau adalah pengkhianat. Aku tak sudi melihat dirimu lagi, Alim. Aku benci denganmu. Aku telah menggugat dirimu. Kita cerai. Holi, celai. Lang, kumohon kau jangan termakan emosi. Ini bukan emosi, tapi sudah aku pikirkan secara matang. Celai. Berikan aku kesempatan untuk menjelaskan semua kesalahpahaman ini. Tak ada lagi kesempatan bagimu. Hah? Celai. Aku suka makan celai. Hah? Makan apa? Celai kan? Yang biasanya dioles di roti. Nah, itu selai lapokai. Lalu, celai itu apa? Mama dan papaku bisa selamanya. Cici, tunggu Cici. Jangan pisah, Ci. Jangan pisah. Aku sedih. Wah. Sudah, tidak apa-apa. Kenapa kami bisa berakhir seperti ini? Wah. Tenang. Aku sangat sedih. Wah. Oh ya. Ya belum berdina cengeng. Kakak, menurutmu aku harus bagaimana? Tenangkan dirimu dulu, Lang. Emosi yang belum dapat mengabarkan jalannya logika. Tapi kakak, aku tak pernah menyangka dia akan berubah menjadi begini. Waktu terus berubah. Orang pun akan berubah. Tapi kak, dia berubah jadi jahat, kak. Sebenarnya dia yang jadi jahat atau pikiranmu yang jahat? Lang adikku, aku mengenal Alim lebih lama darimu. Namun karena jodoh kami tidak ditakdirkan untuk bersama selamanya, dan dengan keadaan yang memaksa dan tak memungkinkan, aku memilih menghilang dari kehidupannya dan memulai lembaran baru. Alim yang ku kenal adalah orang baik. Meskipun dia tak pandai merangkai kata-kata yang indah dan membuai, namun dia tidak pernah mengingkari janji. Apalagi merobek sebuah ikatan demi ikatan yang membelot. Namun daripada itu, ingatlah, cobaan terberat sebenarnya bukan datang dari pernikahan itu sendiri, melainkan orang di luar pernikahan yang berasumsi tentang sebuah pernikahan. Goyahnya kapal bukan disebabkan nakoda atau awak kapal yang tidak pandai, namun ombak di laut yang datang silih berganti. Keringnya sungai bukan karena mata air yang lenyap, namun karena kemarau yang tidak dapat dibendung. Oleh sebab itu, sebuah ikatan dapat bertahan lama bukan diuji oleh tali ikatan itu sendiri, namun diuji oleh tangan orang lain yang menjambak tali tersebut. Jangan tersulut emosi, tapi dengarkan dulu. Ada kalanya masalah timbul bukan dari orang lain, tapi dari asumsi sendiri. Baiklah, aku akan berusaha mengontrol diriku. Ya sudah, kalau begitu aku pamit dulu ya. Mau kemana kakak? Menemani suamiku menjemput ajal. Apabila Ali memang terbukti selingkuh, maka dia akan kujemput juga. Faisal, wah. Jangan sedih kok. Aku diceraiin lah, wah. Santai. Aku sedih, wah. Kalau nangis keluar air mata, nanti cepat haus. Kalau cepat haus, nanti pasti beli air botol. Koko mau keluar duit. Hadapi saja kok. Selama Koko memang gak berbuat, ngapain harus takut? Tapi aku sudah kehilangan kepercayaan dari istriku, Faisal. Hilang kepercayaan. Iya, sekarang tak ada lagi yang percaya denganku. Kepercayaan bisa dipulihkan dengan keberanian. Kepercayaan bisa dikembalikan dengan keberanian. Keberanian untuk berubah. Keberanian untuk memperbaiki diri. Keberanian untuk meminta maaf. Keberanian untuk meminta kembali apa yang telah hilang. Keberanian bukan untuk membela diri, tapi untuk mengakui apa yang salah dan apa yang tidak. Keberanian bukan untuk menyakiti orang lain, tetapi untuk meyakinkan orang lain bahwa kita bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Namun apabila engkau dituduhkan apa yang tidak engkau perbuat, maka engkau harus lebih berani. Berani membela diri tanpa menyakiti orang lain. Baiklah, Faisal. Aku akan mencoba menghadapi ini. Ini awal yang sangat sunyi. Baiklah saudara-saudari, mari kita Bukan selingkuh! Aku gak selingkuh. Selingkuh! Gak selingkuh. Selingkuh! Enggak. Diam! Tenang dulu saudara-saudari. Jangan bertengkar di pengadilan negeri Otni.
Saudari Langlang, apakah benar hari ini kau mau menggugat cerai Ko Alim? Benar sekali Pak Bambang. Salah sekali Pak Bambang. Apakah kau jujur ingin berpisah dengan Ko Alim? Jujur Pak. Nyibul Pak. Apakah kau sudah tidak mencintai Ko Alim? Nggak tahu Pak. Nah, dia sendiri bingung Pak. Kau bisa diam gak? Sebenarnya saya tidak mengharapkan adanya perceraian. Karena jauh lebih mudah memancung leher para koruptor daripada memutuskan ikatan pernikahan. Sebab ikatan pernikahan ialah rantai suci seorang pria dan wanita. Sedangkan tengkuk koruptor ialah daging yang busuk, jijik, dan najis yang tak dapat ditahirkan. Bisa tadak sekali saja nggak usah sindir koruptor lah Pokai. Aku harap aku bisa memediasi kalian agar tidak terburu-buru dalam keputusan. Sekali lagi aku bertanya, wahai saudari Langlang, apakah engkau masih mencintai Alim? Aku sudah tidak. Welcome to Santun TV. Aku sudah tak cinta lagi dengannya. Aku mau cerai. Lang, kita di pengadilan negeri Ot nih. Tempat ini bukan tempat untuk bercanda. Siapa yang juga bercanda dengan kau? Aku serius. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda. Kalau cerai tak mungkin bercanda. Tapi bercanda. Dia pula. Saya dengan yakin ingin menggugat cerai Ko Alim Pak. Baiklah, kalau begitu, sidang gugatan perceraian Langlang dan Alim dimulai. Kami mendapatkan permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh Langlang selaku istri sah Alim terhadap Alim selaku suami sah Langlang. Apakah benar demikian wahai saudari Langlang? Benar Pak. Saya ingin menggugat cerai Ko Alim. Apa alasanmu menggugat cerai dia? Dia sudah menipuku. Menipu? Dia menipuku Pak. Dia pernah berjanji padaku bahwa akan mencintaiku sepenuh hati bersama denganku meski dalam suka maupun duka, senang maupun susah, untung maupun malang. Namun semuanya hanyalah isapan jempol belaka. Dia tak pernah lagi perhatian denganku. Dia tak pernah lagi hangat seperti dulu. Dia telah berubah menjadi orang asing dalam kehidupanku. Dia bahkan telah melangkahi batas sebuah ikatan. Dia mengkhianati janji pernikahan dan menemukan hubungan di luar dari kami. Oleh sebab itu, saya ingin bercerai dengannya. Saya mengerti perasaan dirimu, di mana engkau mengharapkan kehangatan kasih sayang, namun engkau malah mendapatkan dingin. Engkau mengharapkan kesetiaan, namun engkau mendapatkan dia bersama dengan orang lain. Tapi aku benar-benar tidak. Diam! Belum giliranmu ngomong. Wahai Langlang, apakah engkau merasa cara inilah merupakan solusi satu-satunya dari masalahmu? Iya Pak, saya sudah tak tahan lagi dengan dia. Oh, dengan perceraian engkau merasa lebih lega? Mungkin iya Pak. Jadi apabila ada kuku jarimu yang panjang dan melukai tanganmu sendiri, apakah engkau akan memotong jarimu? Enggak Pak, bukan itu Pak. Tapi Diam! Giliran Alim yang ngomong. Saudara Alim, aku akan bertanya hal sederhana denganmu. Tanyakan saja Pak Hakim. Saya akan menjawab dengan cepat tanpa kebohongan. Siapa yang benar-benar kau cintai? Lang Pak. Sudah berapa lama kalian menikah? 5 tahun Pak. Siapa nama anakmu? Alung. Tuh kan, aku bisa menjawab pertanyaan secara. Jam berapa istrimu bangun tidur untuk mengurus rumah tangga? Apa yang dimakan istrimu setiap hari? Jam berapa pekerjaan istrimu selesai dan dia tidur? Bisakah engkau menjawab ini? Wahai engkau yang mengaku suaminya, engkau yang mengaku teman sampai akhir hayat, engkau yang mengaku seia sekata dengannya. Aku nggak tahu Pak. Engkau tidak tahu? mana mungkin dia tahu Pak. Semua pekerja rumah aku yang kerjakan sendiri. Dia hanya tahunya pergi dari rumah. Lantas aku bertanya padamu, berapa kali suamimu tertidur pulas di kursi tokonya? Apakah engkau pernah melihat raut wajahnya ketika dimaki pelanggan? Dan berapa jumlah uang yang ia simpan di dompetnya? Nggak tahu Pak.
Kalian sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan pasangan kalian. Keseharian aku di toko, Pak. Dia di rumah. Macam mana aku bisa tahu? Buta dan bisukah kalian sehingga tidak bisa bertanya dan memberikan perhatian? Jarak kalian sebenarnya sangat dekat. Namun hati kalian mulai menjauh. Yang sebenarnya sangat intim, namun mulai asing. Yang seya sekata, namun mulai penuh penolakan. Kalian menganggap semua ini baik-baik saja, padahal tidak. Menganggap remeh sebuah komunikasi dapat memperburuk relasi, bahkan membuatnya putus. Alim, siapakah sebenarnya perempuan yang dekat denganmu itu? Dia hanyalah mitra bisnisku, Pak. Bohong, aku tak percaya. Jika dia hanya mitra bisnismu, kenapa engkau tidak pernah menceritakan dengannya? Kenapa engkau menyembunyikan semua ini? Karena aku takut dimarah istriku. Lantas jika kau sembunyikan ini, maka istrimu tidak akan marah. Ya sudah, sekarang aku akan jelaskan semua ini. Kalau demikian, panggil yang bersangkutan untuk hadir di sini. Selamat siang Pak Hakim, Ko Alim, dan Cilanglang. Siapa nama saudari? Saya Sela, Pak. Saudari Sela. Apakah engkau ialah teman dari Ko Alim? Benar, Pak. Bohong. Lebih dari teman tuh. Apakah kalian punya hubungan daripada teman? Punya, Pak. Tuh kan. Dia sudah mengaku, Pak. Lantas hubungan apa yang kau maksud? Ko Alim, klien saya, Pak. Klien? Ko Alim meminjam uang dengan bank kami, Pak. Pinjam uang? Kau miskin kah masih mau pinjam uang? Hah, Lang. Sudah aku bilang hubunganku dengan dia hanyalah mitra bisnis. Saya di bagian kredit, Pak. Jadi Ko Alim meminjam uang dengan bank kami untuk mengembangkan usahanya. Jadi dia itu karyawan bank. Ya, Lang. Aku dekat dengannya karena dia membantuku mengurus semua dokumen yang kuperlukan untuk meminjam uang dengan bank. Jadi kami sering ketemu dan berdiskusi bersama. Tapi tidak lebih dari itu. Dia sendiri juga sudah punya pasangan. Mohon jangan salah paham lagi ya, Ci. Hubungan kami hanya sebatas ini. Jadi selama ini kau tidak pernah selingkuh. Benar, Lang. Aku mana pernah selingkuh. Jadi selama ini dia hanyalah mitra bisnismu. Iya loh. Jadi selama ini aku kemakan asumsiku sendiri. Ya, aku paham lah. Aku juga salah. Sebenarnya. Jadi selama ini kau pinjam duit di bank. Iya. Bukankah kita turun-temurun paling anti pinjam duit dengan orang lain? Kau telah membuat malu leluhur. Udah. Lang, apakah semua ini sudah jelas? Jelas, Pak. Wahai Alim dan Lang. Sebenarnya kalian tidak perlu sampai ke langkah ini. Cukup dengan berbicara dan mendengarkan. Lapang dada dan tidak mementingkan ego sendiri. Semua akan selesai dengan harmonis. Maafkan aku, Lang. Aku terlalu mementingkan kerja, sehingga sering mengabaikan dan tidak peduli denganmu. Tapi sebenarnya, aku sangat mencintaimu, wahai istriku. Maafkan aku juga, Alim. Aku emosional dan tak mampu berpikir jernih. Aku telah menyakitimu. Tapi sebenarnya, aku juga sangat menyayangimu. Lang istriku. Cipok. Si Pokai ini lagi. Wah, nggak jadi pisahnya. Syukurlah. Sangat disayangkan sekali. Apabila hanya ada kesalahpahaman, sebuah pasangan harus berpisah selamanya. Aku sendiri tidak akan pernah mau memisahkan sebuah ikatan pernikahan. Kalau pasangan kolombo gimana, Pak? Kalau itu kita pisahkan kepala dari badannya.